Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Kami seringkali mengatakan bahwa informasi ini bukan diambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun si itu. Dan informasi ini bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang. Kami menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini dari pengetahuan secara pribadi ataupun secara rahasia. Walaupun sifatnya rahasia, atas seizin dan atas kehendak Allah, kami bisa menyampaikan informasi tentang kekasih pilihannya asalkan tidak melewati batasan dan tidak menceritakan sedetail mungkin. Kita semua pasti sudah tahu bahwa sang khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi adalah seorang manusia yang akhlaknya mulia dan terpuji, yaitu pemimpin yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan dan kata-katanya bisa dijadikan panutan untuk kita semua. Karena seseorang yang menjadi khalifah ataupun Imam Mahdi adalah pewaris Rasulullah Muhammad SAW. Selain memiliki jiwa kerasulan di dalam dirinya, beliau juga memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sehingga bisa dijadikan panutan di dalam hidup kita. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang penuh rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Yang kami ketahui, adapun beberapa pesan yang disampaikan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi untuk masyarakat manusia dalam kehidupan ini, agar bisa memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sang khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang amal ibadah. Beliau berkata, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas dan tulus, hanya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah tanpa ada rasa pamrih sedikit pun. Jika ingin meraih cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buanglah rasa cinta terhadap dunia dan lepaskanlah keterikatan dirimu terhadap dunia. Jika ingin meraih cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah dengan ikhlas dan tulus tanpa memikirkan lagi tentang pahala dan surga. Bersedekahlah dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jalani ibadahmu benar-benar karena Allah, demi Allah, dan hanya untuk Allah semata. Orang yang dikehendaki ataupun orang yang menjadi pilihan Allah adalah orang yang benar-benar atau bersungguh-sungguh ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa kecuali selalu ingin dekat dengan Allah. Orang-orang seperti itulah yang menjadi pilihan Allah. Jika sudah menjadi seorang hamba yang dikasihinya, pasti Allah akan membukakan hijab kepada seorang hamba tersebut. Setelah Allah membukakan hijab, pasti Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan sosok sang khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi. Yang kedua, sang khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang menaklukkan hawa nafsu ataupun menaklukkan diri sendiri. Beliau berkata, jadilah manusia yang sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup ini.
Tebarkanlah rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Jadilah pribadi yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan taklukkan hawa nafsu dan egomu, karena itu adalah jalan jihad yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Faedah indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang sempurna jihadnya. Jihad yang paling wajib adalah menjihadi diri sendiri, menjihadi hawa nafsu, menjihadi setan, dan menjihadi dunia. Siapa yang menjihadi 4 perkara ini karena Allah, maka Allah akan memberinya hidayah kepada jalan-jalan keriduannya yang akan menyampaikannya ke surga. Siapa yang meninggalkan jihad, maka ia akan kehilangan sejumlah jihad yang ia tinggalkan. Al-Junaid berkata, maknanya, dan orang-orang yang menjihadi hawa nafsunya di jalan kami dengan cara bertaubat, kami akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan ikhlas. Tidak mungkin ia menjihadi musuhnya yang lahiriah kecuali menjihadi musuhnya yang batin. Barang siapa yang menang melawan musuhnya yang batin, ia akan menang melawan musuhnya yang lahiriah. Dan siapa yang kalah dengan musuhnya yang batin, ia akan dikalahkan oleh musuhnya yang lahiriah. Pendapat Al-Taibi dalam beberapa kitab mengomentari hadis tentang jihad melawan hawa nafsu dan berkata, mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir musuh saja, tetapi mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, mendorongnya dan memaksanya agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seseorang adalah musuh yang lebih kuat dibanding dengan kaum kafir yang memusuhi. Karena kaum kafir yang memusuhi berada pada posisi yang jauh, tidak akan bertemu dan berhadap-hadapan dengan mereka, kecuali jika ada kondisi tertentu. Sedang nafsu seseorang, maka ia akan selamanya bertemu dengannya. Nafsu akan menghalangi orang melakukan kebaikan dan ketaatan. Tidak diragukan lagi, berperang dengan musuh dekat lebih penting dibanding berperang dengan musuh yang jauh. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sangat menyarankan agar setiap manusia bisa menaklukkan hawa nafsu dan egonya, agar bisa menjadi seseorang yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang memahami kemunculan sosok pemimpin bumi. Beliau berkata, janganlah kalian dengan bersusah payah mencari siapa dan di mana keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menemukan keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa untuk mengetahui keberadaan sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya tidak akan keluar untuk menampakkan dirinya kepada semua orang. Walaupun seorang ustadz ataupun kiai, jika mereka belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa mengetahui siapa dan di mana keberadaan sosok kekasih pilihan Allah yang sebenarnya. Karena yang bisa mengetahui
dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar tekad kalian untuk berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, maka akan semakin jauh kalian dari keberadaan sosok kekasih pilihannya. Janganlah kalian bersusah payah untuk mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, tetapi berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk sampai dan berjumpa dengan Allah. Dengan cara taatlah dalam beribadah dan dekatkan diri kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah dengan memohon petunjuk agar diberikan seorang pembimbing yang bisa membimbing sampai kepada Allah. Jika kita bersungguh-sungguh dengan rasa ikhlas dan sabar untuk sampai dan berjumpa dengan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Jika sudah menjadi seorang yang dikasihi oleh Allah, pasti Allah akan membukakan hijab kepada hamba tersebut, sehingga Allah akan datang memperkenalkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan sosok sang Khalifah ataupun yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, berarti sama halnya kita sudah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah tempat bertajalinya dan pada dirinya terdapat rahasia-rahasia Allah. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Bagaikan matahari dengan cahayanya dan bagaikan lautan dengan ombaknya. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.